Nah, kenapa harus dikenali lebih detail mana yang Makkiyah Madaniyah? Mun kula matur Makkiyah Madaniyah gunanya apa? Kalau turun di Mekah itu potensi mansukhoh, napa? Potensi mansukhoh. Kecuali kalam khobar, nggih, kecuali kalam khobar karena yang namanya mansuh itu tidak mungkin terjadi di kalam khobar. Kan nggak mungkin misalnya hari ini saya bilang Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Kemudian hari Ahad saya bilang oh tidak berdiri. Karena kalau kalam khobar itu kan kadung terjadi, napa? Kadung terjadi. Maka kemungkinannya ya tetap terjadi, wis kadung. Tapi kalau kalam insya atau amar itu bisa direvisi. Misalnya pagi-pagi karena pagi saya bilang, "Cung aku tukokno pecel." Karena momennya keliwat, sudah siang, kan bisa saja tak batalkan. Gak cung ganti rawon misalnya. Karena sifatnya perintah apa? Sifatnya perintah. Ada muqtadul hal dalam semua perintah. Misalnya Rasulullah karena lemah di Mekah, maka perintahnya itu lakum dinukum waliyadin. Ya sudah agamamu agamaku, agamamu agamaku. Ketika Rasulullah di Madinah itu kuat sekali dan Islam tetap dilecehkan. Mau dihabisin. Nabi kena khitab disuruh ngelawan. Makanya disebut kital itu saling perang. Karena kital itu dari masdar musyarakah ya, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan itu. Jadi nah itu kan berarti karena muqtadul hal, karena ayatnya bersifat apa? Perintah. Jadi eling-eling ya. Terus yang bisa nasah mansuh itu hanya di surat-surat sing di situ kalamnya insya. Insya itu bisa amar, bisa napa nahi. Kayak dulu Nabi ketika di Mekah itu malah nggak boleh ngelawan sama orang kafir. Fa'fu anhum wasfah, harus mudah memaafkan. Tapi ketika di Madinah masih dipakai buli-bulian sama orang kafir, mau dijajah, mau dihilangkan eksistensi Islam. Lalu ada ayat turun di surat Haji, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Mereka yang diperangi. Jadi syaratnya diperangi ya. Mereka yang diperangi, yuqatalun itu diperangi, itu diberi hak melawan. Tapi tentu harus diperangi dulu. Makanya di surat Baqarah istilahnya apa? Qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangi mereka yang merangi kamu. Ada sebagian ayat redaksinya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Boleh kamu mengusir mereka karena mereka mengusir kamu. Jadi ayat-ayat ekstrim tentang perang, tentang kekerasan itu semuanya nunggu kondisi al-mujib lidzalik yang menyebabkan itu. Boleh perang kalau diperangi, boleh ngusir kalau diusir. Jadi kowe nyetak bojo ngenteni dicereweti. Ojo ujuk-ujuk nyentak dhisik ben wedi mumpung rung diamuk. Wis karuan ra ngekeki blonjo esuk-esuk nyentak. Ayo pe ngomong apa? Oh yo sarap duduk. Wong lanang ngono kudu diobatno. Tapi nak kono wis ngamuk, lah kowe oleh nyerang. Tapi biasanya wis down sih. Biasanya diamuk setengah jam wis down. Sak jam stroke wis. Tuh kalau kata Mbah Mun kalau guyon gitu, di bojo cerewet itu baru mari sugih. Tapi santri-santri yang di belakang bilang, "Gak mari sugih, Mbah, mari stroke." Jadi karena ilmu tentang itu enggak cukup. Ilmu ulama mana saja kalau menganalisis perempuan itu enggak cukup. Jadi pasti banyak khilafnya. Karena itu polanya perempuan itu enggak jelas, itu enggak bisa dianalisis. Jadi itu ilmu siapa saja bisa. Saya pernah diminta ngaji di Mbah Hamid Bedowi itu, acara haulnya Mbah Hamid. Tapi ya enggak undangan, karena saya memang jarang mau undangan umum. Ini perlu dicatat, nak sing pengen ngundang istibatal ya demen kecewa biasanya. Terus, pokoknya saya itu hanya mau pernah guru sama pernah sepuh. Itu saja sifatnya ada undangan. Saya datang terus karena saya datang terus ditunjuk disuruh ngaji, bukan undangan terus di banner itu kayak artis keribetan itu. Ya kayak seperti ini aja lah, ngaji sudah ngaji. Perempuan itu satu-satunya makhluk pangeran sing tahu membantah Kanjeng Nabi. Kalau bolak-balik cerita, jadi di Quran ada ayat surat jadi surat Mujadilah. Tapi umumnya orang baca apa? Mujadalah. Sebetulnya itu secara nuzulul ayat lebih pas dia namakan Mujadilatun apa?
Karena mujadilatun itu isim fa'il pengganti fi'il mudhari' yang di ayat qad sami Allah qaulallati tujadiluka. Dadi allati ing wong wedok tujadilu kang bantah sapa lati. Nah, pengganti fi'il mudhari' itu di nahwu itu isim fa'il karena zamannya sama. Fi'il mudhari' zamannya hal dan istiqbal, itu penggantinya hanya isim fa'il. Jadi kalau rajulun yadribu bisa diganti ad-daribu. Paham ya? Rajulun yansuru boleh diganti nasirun. Berarti kalau hiya tadribu bisa diganti daribatun. Makanya kalau maknanya ya qad sami'a teman-teman midanget sapa Allah qaulallati ing pengucapane wong wedok. Silailati tujadilu kang bantah sapa lati ka ing sira Muhammad. Fi zaujiha ing dalam babakan suamine lati. Watastaki lan nglaporno sapa wong wedok, nglaporno Kanjeng Nabi. Jadi Nabi seumur-umurnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan. Nabi lho nih. Ora trimo kiai Nabi itu dilaporno. Jenenge wong wedok menawa trimo bojo enteng. Wong Nabi wae dilaporno. Jenenge wong wedok Nabi wae dilaporno. Dilapor ila wahi maring. Terus sempat terjadi debat. Makanya terusannya ayat wallahu yasma'u tahawurakum. Wallahu ta'ala yasma'u krungu sapa Allah. Tahawurakuma ing perdebatan sira loro. Itu perdebatane Nabi kalian perempuan itu. Muhawarah itu kalau dalam bahasa Arab itu perdebatan. Jadi muhadasa, muhawarah itu maknanya apa? Perdebatan. Makanya kalau orang latihan apa? Konversasi Inggris itu, conversation Inggris itu disebut apa? Muhawarah apa? Muhawarah. Muhawaratul lughat al-Injlisiyah, muhawaratul lughat al-Arabiyah. Itu debatnya itu wah luar biasa. Segamane Nabi kudu kalah wae muwara kekasih pangeran musom-musom wedok. Jadi khaulah iku wahyu. Pokoke ceritane kudu wahyu, gak oleh cerita elek. Khaulah iku wahyu. Mbah barkhat, mbah barbiye mulai iku pas sujud. Sing lanang wong Arab. Wong Arab iku gak mangan mendoan, gak mangan tempe. Iso mbok bayangno. Wong Jawa ngono bojone suci tenang ae mangane mendoan. Ambek sego jagung. Dadi ra wong ayu ya biasa wae. Jadi wong Arab itu mangane daging. Terus ning hadis semua asbabun nuzul redaksine fa'a jabat tu ajizatuha. Nah, mbok maknane ya fa'a jabat mongko gawakno hu ing rajul jenenge Aus bin Somit. Apa ajizatuha wis maknane dhewe ajiz. Pokoke pas sujud itu sing gawakno ajizatuha. Wis jorok iki, jorok niki. Niki murid kecelakaan. Jadi makna sing bener ra iso, nak makna ngono iso. Jadi uteke wis elek banget. Akhirnya njaluk, sing lanang njaluk. Karena sing wedok lagi sujud, lagi nikmati pangeran ra gelem. Ora gelem terus ngamuk sing lanang. Wong lanang ngerjaluk ra dikeki iku ya ngamuk iku wis kunane kuno. Tapi nek sing mangan mendoan ngamuke rapati tenan karena ya tadi sahabate mesti rapati tenan. Wis akhirnya ngamuk. Terus wong Arab itu ngamuk tertinggi itu muni anti alaiya kadhuri ummi, kowe berstatus kayak ibu. Ini makanya pentingnya ngaji tradisi. Berstatus kayak ibu itu di orang Arab itu adalah dzam. Dzam itu satu kesalahan yang harus dikritik. Tapi kalau orang Jawa kan enggak. Makanya kalau saya ditanya, fikih Jawa sama fikih Arab itu beda. Wong Jawa nak muni, "Dik, kowe kaya ibu." Itu maknanya sama-sama ngerawat saya. Makanya saya berpendapat tidak mesti secara fikih dihukumi zihar karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab bilang kamu sudah kayak ibu, maknanya selawas-lawas haram tak keloni, haram tak jima, haram tak kumpuli. Ini perbedaan apa? Kultur Arab Jawa. Maka fikih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang nggak bisa sama. Itu kan ibarat begini. Orang Jawa itu kalau dicekel jenggote itu kira-kira ngamuk tor, kira-kira. Tapi kalau orang Arab itu kehormatan. Saya jajal jenggote kang ngali cekel. Wes dianggap murid ra duwe. Sebenarnya wong Arab lucu. Dadi padha jenggotene cekel-cekelan wae. Kebayang enggak cara wong Jawa? Wong Arab ku nak seneng wong, niku sirahe dicekel-cek diwambung mbon-mbonan. Nanti kula delok ora mentah lho. Lha kula nate kalian Mbah Mun teng Medina. Karena Mbah Mun orang alim alama dan beliau muammar sepuh, ada orang Arab
Sumpah nang kalian ya. Yo dicekal terus dibuang nih. Sing wong Jawa gak siap. Kowe enak ya sewate. Sewakal cek terus di. Enggak dicukup. Wis suruh wae Pak wong Arab. Sadate ngono. Cara wong Jawa kan repot. Cara wong Arab itu penghur. Sehingga saking mangkelnya si lelaki tadi bilang anti aliyah kadzuhri ummi, kamu sudah berposisi kayak ibu fi hurmatil jima wa fi hurmatil mulamasa wa fi hurmati kata wa kata. Sama-sama haram dikum. Setelah itu getun deh. Waduh, bojo ayune ngene kok. Tak zihar. Zihar itu sama dengan tolak bain. Sing wedok ya getun, sing lanang ya getun. Jika cerita lapor ning Kanjeng Nabi. Sing lanang tok sing lapor. Kata Rasulullah, nah ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum. Kata Rasulullah, hingga detik ini belum ada wahyu, maka ketentuan dihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah, yaitu biman zilatit tolak, berstatus kayak apa? Tolak. Ya sudah, jenis wong lanang kan nurut. Ngulang, kata Rasulullah, zihar itu kayak tolak. Ya sudah, kita nggak boleh kumpul. Nerima, sing lanang nerima. Sing wedok gak terima, enggak. Aku dhewe sing matur Nabi. Puarani Kanjeng Nabi. Puarani. Ya Rasulullah, apa betul engkau menghukumi zihar kayak tolak? Ya, sampai sekarang begitu. Belum ada ketentuan dari Allah. Wah, ini tidak bisa. Tidak bisa, itu hukum yang enggak benar, tidak bisa. Kenapa dari Nabi? Ngomongnya jorok, jadi wong wedok mulai dhisik jorok. Nabi, jenengan roh bojo kula. Ya ngerti dari Nabi, ya ngerti. Akala syababi wa afna umri wa nasartu lahu batni. Terus ayat hatta idza akala syababi terus ngomong terus. Enak wae sakniki dihukumi tolak. Kula riyen wayu kinyis-kinyis, sakniki wis rapati ayu. Mergo wis tuwa. Anak kula kathah. Cara hukum tolak zaman kula ayu ora masalah dipegat. Kula golek bojo jek gampang, tapi aku saiki wis tuwa. Meskipun isih ayu, tapi meskipun isih ayu. Jenengan ngertos wong lanang. Anak kula nak dirumat bojo kula mesti terlantar, mesti katut babon. Jenenge wong lanang duda iku mesti katut babon. Nak tak rumat kula anak kula kelaparan, wong kula rondo wong wedok. Jadi enggak bener hukum tolak. Dikaji malih. Jadi Nabi lho dikono iku Nabi. Nabi ya tapi hukumnya sementara ngono. Aku iku nabi yang ngenteni wahyu. Ya wis pokoke ngono. Pokoke ampun putusno tolak riyen. Tak tinggal mulai sakniki. Pikir-pikir mulai. Jenenge wong wedok. Sekondang tenan kowe. Mulane ning surane ora ana surat rijal, ana surat apa? Nisa. Jadi juara kowe. Mulai. Tapi itu justru ngetokno nak Rasulullah iku nabi. Jadi barang sing kowe ra seneng iku kadang dadi dalailul ijaz. Dalil mukjizati Quran, dalil kenabiane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada yang dengar debatnya Nabi dan Khawlah namanya. Khawlah perempuan ini namanya siapa? Khawlah. Aisyah itu di kamar itu ndak pati dengar. Kok mau alamat-alamat ana wong wedok nglabrak Kanjeng Nabi ngono tok kenangan Aisyah. Sopo wani nglabrak? Terus bakas sopo terus nggak pati detail. Sayyidah Aisyah itu dengar nggak pati detail. Singkat cerita, pas perempuan itu teranan. Ini tak ijazahi wong wedok-wedok sing judes. Nek wis judes menisan dadi wali, pasti didengar Allah. Mulai nang kamar itu terus salat. Kan mau wis suci bakasane. Tapi iki salat tenan, mau nggo salat bar suci iki salat tenan. Salat tenan. Allahu Akbar. Gusti, niki wonten hukum yang sangat merugikan saya. Tolong jenengan sebagai Tuhan, Nabi ini jenengan kandhani hukum niku. Hukum niku kan ngerubah. Piye? Pangeran. Iku apike watas taki ilang. Lah perempuan saiki nak judes mbek sing lanang gak barokah. Mergo kondo mboke kondo dulure. Lah iki sing ra bener. Dhisik ora, tapi watas taki ilang. Jadi gak lapor sapa-sapa, lapor pangeran. Ya Allah, hukum ini tidak fair, itu merugikan saya. Tolong Nabi ini jenengan kandhani, kayak wahyu terkini. Nak hukum itu tidak seperti itu. Bon Gusti, jenengan harus mendengar saya. Lah pangeran itu, terus pangeran nurono ayat itu wallahu yasma'u tahawurakum. Malah dimulai ayat qad sami Allah. Allah benar-benar mendeng. Jadi wong wedok nek ngomel. Pangeran wae ngrespon. Pangeran wae ngrespon.
Ijek dikai kot tuh banget oleh ngerespon. Jadi ngomong anak kowe bojomu ngamuk iku mbok respon niru pangeran. Nah pangeran betah wong la tadurruhu maksiatun wala tanfa'uhu ta'atun. Pangeran orang ngomel kan tenang wae, ora bakal kena madharate. Tapi nak kowe bertahan. Iso kena ompreng. Dadi kira usah niru pangeran karena ya beda kelas no. Akhirnya sujud tenan ning pangeran. Pas dekne sujud, Jibril teko ning Rasulullah. Dia di rumah, Rasulullah di dalam. Perempuan tadi di rumahnya. Qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wa yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Sak terus. Nangis sampe wedok mau ditimbali Kanjeng Nabi panggil perempuan itu. Apa yang dia munajatkan sama Allah diterima. Dan Allah meng-ACC keinginan dia bahwa zihar itu tidak seperti tambah nangis sama itu jenengan lu nabi tenan padahal kalau lapore ning kamar jenengan krungu mergo akhirnya itu sono ketentuan alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahati in ummahatuhum illallahi waladina. Jadi akhirnya pangeran nganggo ilmu status. Mulane saiki umat ya sing statusan niku perkarane. Pangeran nganggo hukum napa? Status. Status itu begini, yang namanya ibu itu siapa? Ya definisi ibu adalah orang yang melahirkan kamu. Saya ulang lagi, yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu, itu namanya seorang ibu. Yang namanya istri siapa? Orang yang halal kamu keloni, kamu jima, kamu hubungan intim. Nah ini penting, harus vulgar, kayak hambani kabeh sesuai. Sehingga definisi ini harus tegas. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri, orang yang halal kamu gaulin. Asal pas gelem loh, nak ora iso kena rancangan KUHP. Penjara. Penjara. Soben kowe itu mesti sing bojone ayu, sing akeh di penjara. Tak sing bojone elek kan gak ono pemaksaan ya. Jadi kowe kudu termasuk sing di penjara ben ketara bojone. Jadi kok nak disidang, kenapa kamu maksa istri kamu mau? Sing tahan mbek wong ayu sapa kan? Kan keren. Tapi misalnya disuwidang bojomu elek merongos. Pertanyaannya hakim, ngono wae kok ora betah. Aneh lagi. Kan gak pantas banget. Oh isen lho cara sidang ngono. Bojone wae elek. Bareng disidang. Orang ngono mesti pertanyaan, wong ngono kok ora kuat ngempet kan ngono. Tapi nak wayu terus kira kuat ngempet kan hakim kan. Mesti pikir-pikir. Ketoke pantes. Tapi tak ulang lagi ya, ini fikih ya. Yang namanya apa? Ibu itu in ummahatuhum illallahi waladina. Mulane kan aji Quran sing tahqiq. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri adalah orang yang boleh kamu hubungan intim. Sehingga status ibu tidak bisa diistrikan, status istri tidak bisa diibukan. Maka karena ini penstatusan yang salah, saya ulang lagi, ini penstatusan yang salah, maka nggak perlu punya efek. Efeknya hanya dari segi sanksi kafaroh, bukan merubah status hukum. Hati-hati, awas kena salah. Neraka enak sekali. Sebab itu Allah oleh ngendikan wa innahum la yaquluna munkaram minal qauli wa zura, menstatuskan istri sebagai ibu itu omongan sing nglantur sing ora bener. Wong istri kok distatuskan sebagai ibu. Itu tidak bisa. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan, yang namanya istri orang yang boleh dijak hubungan intim. Ini kan enggak nyambung. Ya darani misalnya Hamdani semuanya gini, Gus Baik ku muridku, ya stres wong ngomong ngono. Karena menstatuskan sesuatu yang enggak benar. Paham ya? Misalnya kue turunan Tunggul Ametung terus ngerasa oleh mulya timbang Habib kan ra bener wong tok Tunggul Ametung kok ape saingan nasab untuk Rasulullah kan wis ora bener. Sesuatu yang enggak bener itu enggak perlu didengarkan. Maka hukumnya apa? Ya ibu tetap ibu, istri tetap istri. Soal nanti karena kesalahan ngomong hanya disuruh bayar kafarah.
Tidak otomatis istri berstatus kayak ibu yang haram dikumpuli selawase lawas. Itu hebatnya Quran. Jadi omongan salah itu nggak perlu didengar. Mulane nek ana mubalek atau ustaz, saya ini punya otoritas untuk fatwa, ngajine ning ndi? Wong sorok ora iso wae fatwa iku piye. Mondoke iku ning ndi? Zaman mondok ora tau munggah bareng dadi kiai kok mletene ra karuan. Ngono iku kudu ditakokno kanca sak kelase. Iku ngerpek ta ora terus kan. Nek ra mlete dibarno, tapi nek mlete kudu dielingno. Utawa golekno gurune. Oh, nek sekolah ngadeg terus ora tau. Karena Allah itu tidak ingin ya agama dibuat main-main. Agama itu jelas, aturan mainnya jelas. Jadi makanya in ummahatuhum illallai waladunahum. Yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Sehingga jelas, aturan mainnya jelas. Semenjak itu Nabi mencabut tradisi jahiliyah yang